Alarm untuk timnas Indonesia. Pemain Bundesliga ungkap keinginannya untuk bela timnas Vietnam. Sintayong sebut 4 pemain timnas Indonesia yang bisa bantu penuhi target di Piala Asia U23. Performanya menurun. Sadil Ramdhani ditantang pelatih Sabah FC. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Setelah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong masih punya satu event lagi untuk unjuk gigi. Ajang yang disebut adalah Piala Asia U23 2024 yang digelar pada April 2024 mendatang. Sintayong mengharapkan timnas Indonesia U23 berhasil lolos hingga semifinal sekaligus menjaga peluang tampil di Olimpiade 2024. Sintayong juga menyebut ada 4 pemain yang menurutnya bisa membantu timnas U23 memenuhi target di Piala Asia nanti. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Baru persiapan kita akan baik. Apalagi jika kita bisa memanggil pemain seperti Marcelino, Ivar, Justin, Elkan, dan ini cukup bisa diuji untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Dan malah bisa lebih lagi, kata Sintayong. Keempat pemain tersebut memang juga jadi andalan timnas Indonesia di senior saat Piala Asia 2023 yang lalu. Namun untuk Piala Asia U23 2024, klub-klub Eropa yang menaungi pemain-pemain tersebut bisa jadi tak melepas pemain mereka karena ajang tersebut tidak masuk agenda FIFA. Ketum PSSI Erick Thohir mengaku akan mengusahakan pemain-pemain pilihan Sintayong untuk bisa dibawa ke Piala Asia U23 2024. Erick berujar, "Saya ini pemimpin yang ingin tim saya sukses. Saya juga dekat dengan para pemain. Kadang-kadang saya WA. Saya justru tipe pemimpin yang mengapresiasi tim," kata Erick Thohir. Apakah Erick Thohir mampu melobi pemain yang diminta Sintayong untuk bisa tampil di Piala Asia U23 2024? Hanya waktu yang bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Erick Thohir menjelaskan dia akan coba melakukan komunikasi terkait masalah ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong optimis skuad Garuda masih bisa berkembang jadi lebih baik lagi. Memasang target tinggi, persiapan yang dilakukan harus benar-benar matang untuk bisa membawa prestasi terbaik. Sintayong juga menjelaskan masalah ini sudah sering dibahas dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya skuad Garuda harus memulai pasang target tinggi, yaitu bisa berkancah di Asia. Pelatih berusia 53 tahun ini menyadari bahwa timnya belum bisa mendapatkan prestasi terbaik. Namun perlahan dia sudah mempersiapkan tim agar mampu bersaing di kancah Asia. Sintayong menilai tindakan terdekat adalah dengan melangkah lebih jauh di Piala Asia U23 2024. Apalagi beberapa pemain sudah menjadi andalan di timnas senior. Namun dia butuh kekuatan penuh di timnas U23 Indonesia, termasuk dengan memanggil pemain abroad yang di dalam timnya ada Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Pemain yang dimaksud ya ini atas nama Kelvin Chow. Sebagai informasi, Kelvin kini berseragam Union Berlin U19. Pemain berusia 17 tahun itu tercatat telah tampil sebanyak 4 kali di Bundesliga Junior musim ini. Dilansir dari Transfermarkt, Kevin sekarang berwarga negaraan Jerman. Namun Kevin rupanya memiliki darah keturunan Vietnam dari sang ayah. Hal ini yang membuat terbukanya peluang bagi sang pemain untuk dinaturalisasi Vietnam. Kelvin Chow saat ini belum memiliki kewarganegaraan Vietnam, namun sang ayah Kelvin Chow tetap mempertahankan kewarganegaraan Vietnam, sehingga prosedur naturalisasi akan lebih sederhana, tulis Tetau 247. Belum lama ini kabar naturalisasi Kelvin semakin berhembus kuat. Lanjut Tetau, secara khusus talenta luar negeri Vietnam, Kelvin Chow juga mengungkapkan keinginan untuk bersaing dengan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, tulis Tetau 247. Sementara itu, hal ini tentu menjadi ancaman bagi timnas Indonesia, apalagi kalau Vietnam memilih mengebut naturalisasi Kelvin. Seperti yang diketahui, skuad Garuda tak memiliki jadwal tanding pada bulan Februari 2024. Timnas Indonesia baru akan kembali berlaga pada bulan Maret mendatang. Akan ada 2 laga yang harus dijalani Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan pada bulan tersebut. Menariknya, kedua pertandingan itu adalah melawan tim Nguyen. Ini merupakan laga lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sadil Ramdhani dapat tantangan dari pelatih Sabah FC, Ong Kim Sui, untuk membuktikan dirinya kembali ke timnas Indonesia. Pencoretan Sadil Ramdhani dari skuad Piala Asia 2023 memang cukup mengejutkan, sebab winger berusia 25 tahun itu tampil cukup bagus dan beberapa kesempatan bermain di timnas Indonesia. Sempat muncul rumor pencoretan Sadil Ramdhani dari skuad Garuda terkait dengan masalah di luar forma.
Namun pelatih Sintayong tak pernah memberikan informasi pasti soal itu. Sintayong memilih tak memberikan komentar apapun. Ong Kim Sui, pelatih Sabah FC, memberikan motivasi pada Sadil Ramdhani. Menurutnya, Sadil harus menjadikan momen buruk di Piala Asia 2023 sebagai bahan pembelajaran untuk lebih naik lagi. Sadil perlu menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan kedepannya dia akan menjadi lebih dewasa sekaligus membuktikannya ke depan. Dia bisa bersama timnas Indonesia, ucap pelatih Sabah FC, dikutip dari Astro Arena. Sadil Ramdhani harus menunggu hingga Maret 2024 untuk mendapatkan kesempatan bermain di timnas Indonesia. Pada Maret nanti, skuad Garuda bakal berjumpa tim Nguyen pada matchday ketiga dan 4 fase grup kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Meskipun dicoret dari timnas Indonesia, Ong Kim Sui memastikan bahwa masa depan Sadil Ramdhani di Sabah FC tetap aman. Keputusan Sintayong mencoret Sadil Ramdhani tidak mempengaruhi cara pandang pelatih tersebut, terutama pada aspek taktik. Yang penting Sadil di sini. Ketika Sadil dicoret, bukan berarti karir Sadil berakhir. Kami di sini masih punya banyak turnamen yang harus dimainkan, sambung pelatih asal Sabah FC itu.